Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita atas daras fikih puasa, di mana kita sampai kepada pembahasan tentang kafarah berbuka puasa. Dan kita akan membahas tentang penjelasan lanjutan pada halaman 333. Apabila seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya disebabkan ketiadaan informasi akan hukum syar'i, seperti tidak mengetahui bahwa memasukkan kepala ke dalam air akan dapat membatalkan puasa, dan dia memasukkan kepalanya ke dalam air, maka puasanya menjadi batal dan dia pun harus mengqadha'nya, namun tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah. Ya, karena dia tidak tahu hukum, tidak tahu informasi, dia memasukkan kepala ke dalam air, maka batal puasanya, wajib qadha tapi tidak wajib membayar kafarah disebabkan tidak tahu masalah hukum. Nah, kalau dia sengaja dan tahu hukum, maka wajib qadha dan kafarah juga. Kemudian apabila seseorang melakukan sesuatu yang dia ketahui sebagai perbuatan haram, tetapi dia tidak mengetahui bahwa hal itu dapat membatalkan ibadah puasa, maka selain dia harus mengqadha puasanya berdasarkan ihtiyat wajib, dia juga dikenai kewajiban untuk membayar kafarah. Ya, misalnya seseorang dia tahu kalau berdusta atas nama Allah dengan membawa ayatnya misalnya, ya bukan ayat atau tafsirnya, atau dusta atas nama Rasulnya atau nama Imam Ma'sum, dia tahu kalau itu haram tapi dia lakukan, cuma dia tidak tahu kalau hal itu membatalkan puasa. Nah, setelah dia lakukan, dia terkena perbuatan haram, maka puasanya batal dan dia pun secara ihtiyat wajib harus membayar kafarah. Jadi qadha juga, kafarah juga, dan terkena juga perbuatan yang haram. Berikutnya adalah apabila seseorang diperbolehkan atau diwajibkan untuk membatalkan puasanya karena suatu alasan, seperti dipaksa untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, atau berenang di dalam air untuk menyelamatkan seseorang yang tenggelam, maka dalam keadaan ini tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kafarah, tetapi dia tetap harus mengqadha puasanya. Ya, termasuk wajib qadha puasa tapi tidak wajib membayar kafarah. Kenapa demikian? Karena dia walaupun sengaja tapi pada kondisi darurat, seperti menyelamatkan seseorang yang sedang tenggelam, sehingga dia menenggelamkan kepalanya ke dalam air, maka puasanya batal dan wajib qadha, tetapi tidak wajib membayar kafarah. Atau dia dipaksa ya untuk makan dan diancam, cuma dia sendiri yang memasukkan makanan ke dalam mulutnya dengan tangannya sendiri, maka juga tidak wajib kafarah, tetapi dia tetap wajib mengqadha puasanya, ya. Kemudian jika terdapat sesuatu dari dalam perut yang memasuki rongga mulut, maka dilarang untuk menelannya. Dan jika menelannya secara sengaja, maka qadha dan kafarah akan menjadi wajib atasnya. Seperti pada kondisi sendawa, ada yang keluar dari rongga mulutnya ke permukaan rongga mulut, kemudian dia telan dengan sengaja, maka puasanya batal, wajib qadha dan juga wajib bayar kafarah.
Berikutnya, apabila seseorang melakukan iftar atau berbuka karena perkataan orang lain yang mengatakan telah tiba maghrib, padahal dia tidak mempercayai perkataannya tersebut. Setelah itu dia mengetahui ternyata memang belum maghrib, maka dia wajib untuk mengqadha dan membayar kafarah. Jadi hati-hati berbuka dengan dasar informasi dari orang lain, ya. Kalau informasinya misalnya meragukan tapi dilaksanakan juga, nah ketika belum maghrib maka puasa batal, wajib qadha dan wajib bayar kafarah. Kan itu seharusnya dan sebaiknya dilambatkan, ditakhirkan sedikit sampai menimbulkan keyakinan. Berikutnya, apabila seseorang yang tengah berpuasa di bulan suci Ramadan bersetubuh dengan istrinya yang juga tengah berpuasa, jadi sama-sama puasa suami istri ini, kemudian sepakat untuk bersetubuh di siang hari, dan sang istri juga rela dengan hal itu, dengan ajakan suaminya misalnya, maka masing-masing mereka dikenai hukum melakukan iftar atau berbuka secara sengaja. Dengan demikian, selain mereka wajib untuk mengqadha puasanya masing-masing, mereka juga wajib untuk membayar kafarah. Jadi baik suami maupun istri, kedua-duanya yang melakukan setubuh itu wajib membayar kafarah dan juga mengqadha pada hari itu, ya. Apa kafarahnya akan dijelaskan pada masalah berikut ini. Ukuran kafarah dan cara pembayarannya. 1. Dalam agama Islam, kafarah yang harus dibayar karena melakukan iftar atau berbuka puasa secara sengaja pada bulan suci Ramadan adalah salah satu dari 3 hal berikut ini. Ini kafarahnya 1 dari 3 atau salah satu dari 3 hal ini, bukan seluruhnya. A, atau yang pertama, kafarahnya adalah membebaskan 1 orang budak. B, atau yang kedua, kafarahnya adalah berpuasa selama 2 bulan, yaitu 60 hari berturut-turut. Nanti ada penjelasannya secara detail berikutnya. C, memberi makan pada 60 orang fakir miskin. Inilah kafarah bagi yang iftar dengan sengaja dengan suatu perbuatan di bulan suci Ramadan. Maka kafarahnya salah satu dari 3 hal tersebut. Catatan, disebabkan pada saat ini tidak terdapat budak yang dapat dibebaskan, maka mukallaf harus melakukan salah satu dari 2 hal yang lain. Jadi karena budak tidak ada lagi, maka pilihannya hanya 2 saja, yaitu puasa 60 hari atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Dalam kaitannya dengan ukuran kafarah, tidak ada perbedaan apakah pelaku puasa membatalkan puasanya dengan sesuatu yang halal ataukah dengan yang haram, seperti berzina, masturbasi, atau makan dan minum dengan sesuatu yang haram. Meskipun berdasarkan ihtiyat mustahab, dalam iftar atau berbuka dengan sesuatu yang haram dianjurkan untuk membayar kafarah majmuk, yaitu kafarah gabungan, yaitu selain dia harus membebaskan seorang budak, dia juga harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya, ini terkait masalah kafarah. Tidak ada perbedaan, ya. Baik pelakunya batalkan puasa dengan yang halal ataupun dengan yang haram, ya. Kalau dengan yang haram seperti perbuatan zina dengan sengaja, maka dia ihtiyat mustahabnya menggabung. Jadi kafarahnya puasa juga 2 bulan berturut-turut, juga memberikan makan pada fakir miskin 60 orang. Ya. Kemudian masalah berikutnya adalah apabila tidak ada satupun dari ketiga hal di atas yang memungkinkan untuk dia lakukan, maka mukallaf harus memberikan makanan kepada fakir seberapapun dia mampu, dan ihtiyat mustahabnya untuk beristighfar pula.
Ya, kalau tidak mampu sama sekali tiga hal tersebut, maka dia membayar kafarah semampunya dan ditambah dengan istighfar. Jika dia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memberi makanan kepada fakir, maka cukup baginya untuk beristighfar, yaitu mengucapkan astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan dan dengan hati juga. Itu mengenai bagi yang tidak mampu membayar kafarah, baik puasa 2 bulan berturut-turut ataupun bermakan 60 orang fakir miskin, maka semampunya. Tidak mampu juga, maka cukup dengan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah kita akan sambung pada penjelasan berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan dan kesalahan, dan mohon dikoreksi, dan mohon doa antum selalu. Saya akhiri, wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.